Halo teman-teman. Pada tanggal 27 Juli, Australian National Review menerbitkan informasi tentang 3 bisnis as membeli 17 juta hektar lahan pertanian dari Ukraina. Ini adalah kesepakatan yang sangat mengejutkan dan menghadapi banyak skeptisisme, karena skalanya yang besar. Analis membandingkan bahwa, jumlah lahan pertanian yang dibeli oleh 3 perusahaan as dari Ukraina lebih dari seluruh lahan pertanian Italia. Negara ini saat ini memiliki 16,7 juta hektar lahan pertanian. Sementara dengan Ukraina, menurut negara Kementerian Pertanian, sebelum perang, negara itu memiliki lebih dari 30 juta hektar lahan pertanian dan sepertiga dari total lahan subur Uni Eropa, Pengadilan Uni Eropa. Namun, saat ini seperempat dari tanah subur telah hancur setelah konflik dengan Rusia. Dengan demikian, Ukraina hanya memiliki sekitar 22,5 juta hektar lahan pertanian. Ini berarti mengakuisisi 17 juta hektar lahan pertanian. 3 perusahaan Amerika telah menguasai lebih dari 75% lahan pertanian Ukraina, setelah kesepakatan yang mengerikan ini. Untuk melihat kengerian jumlah pesanan ini, kami terus melakukan konversi, 17 juta hektar atau 170.000 km persegi. Sementara itu sekitar 30% dari total luas Ukraina. Sedangkan dibandingkan dengan wilayah yang dikuasai Rusia dan pasukan pro-Rusia di Ukraina hanya sekitar 20 hingga 25% dari seluruh wilayah Ukraina, dari konflik tahun 2014 dan awal perang tahun 2022 hingga sekarang. Ketiga perusahaan ini disebutkan dalam Australian National Review sebagai Cargill, DuPont, Monsanto. Ini semua adalah perusahaan pertanian raksasa Amerika. Grup Cargill yang berusia 165 tahun beroperasi dengan bisnis inti yang terkait dengan pertanian. Mereka menghususkan diri dalam membeli, menjual, dan mendistribusikan biji-bijian dan komoditas pertanian lainnya. Ia bertanggung jawab atas 25% ekspor biji-bijian AS dan 22% pasar daging domestik AS. Grup DuPont aktif di sektor pertanian, dengan anak perusahaannya Corteva Agriscience. Ini adalah perusahaan benih dan agrokimia besar di Amerika Serikat. Monsanto Group, dengan usia lebih dari 120 tahun, beroperasi di bidang bioteknologi, pertanian, dan agrokimia. Saat ini, itu adalah produsen utama tanaman rekayasa genetika. Semua perusahaan ini masuk dalam kelompok Fortune 500. Perusahaan besar dengan pendapatan tahunan ratusan miliar dolar. Tak hanya itu, pemegang saham atau pendukung korporasi tersebut, muncul pula sejumlah dana investasi terkemuka dunia, termasuk 2 raksasa Amerika, BlackRock dan Vanguard. BlackRock mengelola dana 10 triliun dolar, Desember 2021, menurut Business Insider. Sementara Vanguard mengelola dana 7.000 miliar dolar, angka Januari 2021, menurut Financial Times. Ini adalah 2 dari 3 manajer dana yang mendominasi bisnis AS. Jumlah uang yang dikelola BlackRock dan Vanguard ini, lebih dari PDB setiap negara di dunia. Kecuali AS dan Cina. Dengan demikian, jelas bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak kekurangan uang untuk memperoleh tanah di Ukraina jika ada. Aspek lain adalah fakta bahwa Ukraina telah menerima banyak bantuan dari AS dan Barat. Hibah ini sebagian besar merupakan bantuan bersyarat, atau pengembalian, daripada hibah bantuan ke Ukraina. Oleh karena itu, cepat atau lambat Ukraina harus memenuhi kewajiban pembayaran utang dan bantuan dalam berbagai cara. Pada titik ini, kita akan memiliki pertanyaan, mengapa lahan pertanian di Ukraina begitu tertarik? Pada dasarnya, tanah pertanian Ukraina adalah tanah hitam yang sangat subur. Ini adalah jenis sumber daya alam, tidak banyak tempat yang memilikinya, daripada lahan pertanian biasa. Ini adalah kunci agar Ukraina menjadi salah satu pengekspor biji-bijian terbesar di dunia. Dan itu dikenal sebagai keranjang roti Eropa. Bukan hanya sektor pertanian yang menjamin pasokan pangan, tetapi jika perusahaan-perusahaan Amerika dan Barat mengambil alih tanah Ukraina, tentu akan membawa unsur keamanan politik. Sebelumnya, pada tahun 2013, ketika perusahaan konstruksi dan produksi Xinjiang, yaitu Tentara Xinjiang, dari Cina dan KSG Agro, sebuah perusahaan pertanian Ukraina, bersama-sama menandatangani perjanjian untuk menyewakan lahan pertanian. Kerjasama di Provinsi Dnipro Ukraina untuk jangka waktu 50 tahun. Dengan demikian, Ukraina telah menyerahkan 100.000 hektar tanah yang subur. Dan area yang dialokasikan akan meningkat menjadi 3 juta hektar dalam 50 tahun ke depan. Namun, dengan intervensi dan oposisi sengit dari AS, kesepakatan itu tidak berhasil. Namun, dengan mitra baratnya, pihak berwenang Ukraina memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam sebuah artikel berjudul, "Siapa yang diuntungkan dari pembentukan pasar tanah Ukraina?" Itu diposting 6 Agustus 2021 oleh Frederick Mouseau.
Direktur Kebijakan di Oakland Institute of America, yang menganalisis investasi tanah di negara berkembang. Terutama jika ada pertanyaan tentang transparansi, keadilan dan akuntabilitas. Artikel tersebut menyebutkan bahwa, meskipun Ukraina memiliki lahan pertanian paling subur dan luas di dunia, tetapi kekayaan pertanian negara itu telah lama tidak terjangkau oleh para petaninya. Dengan adopsi undang-undang tentang amandemen hukum tertentu Ukraina tentang persyaratan pengalihan lahan pertanian, Hukum 552/9, dan pembentukan pasar tanah di Ukraina tidak akan mengubah situasi. Ini bahkan akan semakin memusatkan kontrol di tangan para taipan dan perusahaan pertanian besar. Pada saat yang sama, menguntungkan bagi kepentingan investor asing dan bank. Sementara sebagian besar petani dan warga Ukraina akan membayar harganya. Undang-Undang 552/9 mengakhiri larangan tersebut, dan mengizinkan individu untuk membeli hingga 100 hektar lahan, mulai 1 Juli 2021. Ini adalah rencana penting dalam program Presiden Volodymyr Zelensky dan organisasi internasional Barat, mendukung pemerintah Ukraina. Undang-undang ini disahkan oleh Parlemen Ukraina pada Maret 2020, sebagai syarat bagi pemerintah yang sulit secara finansial untuk segera menerima pinjaman sebesar $5 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF). Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.